Kebetulan si A 2 kilo le Iran, mulai dhisik ciri utama Iran wani Amerika. Enggak dong, Iran nanti di presideni Shah Iran. Shah Iran itu Pahlavi. Pahlavi bonekane Amerika. Terus digoleng no mbek monarkine Khomeini mbek Ali Syariah. Semenjak itu Iran identik mbek wani Amerika, dimulai zaman era revolusi sinten Khomeini. Bakdo niku Rafsanjani dia masih wani Amerika. Di terus sama kayak Ahmad Binijad. Mulai riyen Iran kok diciri khas sebuah negara yang wani napa? Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nu saya ingat tentang mriki, tentang majelis mriki juga beberapa kali tentang majelis Jogja dari Bani Israel. Niku secara kriteria kita sing mujma, artinya tidak ada khilaf. Niku adalah zurriyatu Yakub, napa? Dinasti anak turune Nabi sinten? Yakub niku eling. Ini penting kula aturaken. Karena kaitannya zuriyah itu genetik, siapa saja yang darah zuriyah sinten? Yakub. Niku disebut Bani napa? Israel. Dan istilah ini sing murad dan fil Qur'an, dan itu yang dikehendaki napa? Allah. Jadi tidak terikat geografis tempat atau teritorial. Ini rumono tenan. Sehingga sampean salah sekali ketika maknani Bani Israel yang sebagai nation sebuah negara. Terus mbok maknani koyok Bani Israel sing teng Qur'an sampean sesat. Nak ngono sing Simon Peres saiki Israel sing tukang bantai Palestina ra enak mergo mlebu wa anti fadlatukum ala-ala mugawane bantai tapi untuk ya Bani Israil napa uskuru nikmati allati an'amtu alaikum terus wa anni fadlatukum iki rumah itu. Dan alhamdulillah teori saya itu memiliki wonten teng Jalalain jelas bangsa Bani Israil itu maksudnya wong Yahudi sing urip zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku sing dikitopi. Ketika ning zamane Nabi dikitopi manggene teng Budi, teng Medina. Paham ya teng Budi? Medina. Cuma secara anak turun pancen dzurriyyah Nabi Yakub disebut Bani Israil. Nah sekarang itu ada sistem negara modern. Wong Afrika keriting welek keturunane sapa ora roh misalnya. Kok berKTP Israel itu secara hukum modern disebut bangsa Israel. Oleh wong Balen cek wong Bojonegoro Temangsang kok Israel, Rabi Tono. Terus berKTP sana ya disebut warga Israel. Paham? Jadi tentang Bani Israel. Dengan istilah kemudian yang berdasar negara modern, ya, negara modern di mana istilah Bani Israel menyebut sebuah nation, sebuah negara. Ini sing saniki Israel tukaran dengan Palestina. Paham ya? Tapi nak istilah Bani Israel dan Quran itu semua zuriyah Nabi Yakub. Cek niku manggon Palestina, cek manggon Medina, cek manggon teng Mekah. Mungkin sebagian yang manggon teng Indonesia. Karena itu urusan genetik. Bani maknanya turunan, itu urusan genetik, bukan urusan tempat. Sebab niku niki diterangkan wal munada man wujida fi zamanin Nabi. Ini manggene teng Medina atau teng Palestina? Teng Medina. Ya, jadi ini jelas itu. Zaman kok salah paham. Jadi kadang-kadang kata kiai sing dalil Israel sakniki niku ya Bani Israel sing batal tukum alal alam enggak penak napa? Wis napa? Ini perlu terang sebagai mukadimah. Kemudian ini kita cerita. Memang secara Nabi Yusuf Nabi Yusuf itu tiang anu derek wilayah Palestina. Istilah bahasa Bano. Niku Syam niku masuk no Syria, Palestina sama ke Israel sama termasuk Liban. Niku wilayah apa? Syam. Teng kitab-kitab taren nak menisam itu Lebanon, Syria, Palestina dan Israel yang sekarang. Israel sebagai nation. Di situ termasuk ada bumi Kanaan. Bumi apa? Kanaan. Ini rumah. Bumi Kanaan itu engkang kemudian menjadi domisili Nabi Yakub alaihi salam. Melahirkan
Ya, Yahuda sak dulur. Liab mau tunggal nopo bapak. Kemudian dua anak saking ibu benten. Ini ku Yusuf kalian Bunyamin. Yusuf kalian nopo? Kados cerita tentang surat Yusuf. Nabi Yusuf diterengkeni dulu, walhasil akhirnya sukses teng Mesir. Sukses teng Budi. Sehingga zuriyah Bani Israel lewat keturunan Nabi Yusuf dan keluarga Yusuf niku kathah sing pun dadi bangsa Mesir. Tapi ketika menjadi bangsa Mesir niku istilahnya tetap Bani napa? Israel. Sementara Fir'aun lewat kebijakan kerajaan ini ku zaman niku Walid bin Royan itu nganggep diri niku penduduk asli. Ini disebut kaum Kipti, kaum napa? Kipti. Misalnya kita cara bahasa Inggris Egypt niku Mesir. Ini rumakno ya. Karena penduduk Kiptiyah Egypti ini pun Al-Kipti ini misalnya di Egypt Mesir Al-Kiptiyah ini penduduk asli Mesir, sehingga mereka nganggep wong Israel imigran. Bani Israel apa? Di mana-mana imigran kebijakan negara itu dideportasi. Kalau Indonesia sih mantul budi Malaysia mendingkan pendatang nak dianggap gak menguntungno apa dideportasi. Nara gelem diperbu. Tapi yang perlu dicatat, toh itu istilahnya tetap ya Bani Israel. Padahal secara geografis mantul budi Mesir. Ini ben sampean jelas. Ora sampai nganggep nak Israel sing saiki juara. Iku termasuk kaum pilihan yang mlebu ya Bani napa? Sampean fatal. Islam tadi goblok-goblok fatal. Karena iku nguntungno napa? Nguntungno napa? Israel. Berarti wis juara mlebu andi fardhu hukum napa? Alal-alam. Iku berarti wis jahat mbok arani kaum pilihan. Bahan. Mane nak goblok kudu nemen-nemen. Dadi goblok ya ana aturane. Lalu kalau diceritani guru-guru wali itu ono sing wali ya ilmiah, goblok tapi ilmiah. Ini dadine wali mergo saleh. Mergo napa? Misalnya ini podo-podo ngakali mesti nembah orang Jumatan. Aku sebar Jumatan yang Mekah. Itu wali orang ilmiah. Ya wali dengan tanda kutip. Mergo nak Jumatan yang Indonesia bare jam 1. Iku ning Mekah jam 10. Mergo terpaut pinten 4 jam. Jadi ketok goblok ke paham. Namun wis bar iku tetep ketok napa? Goblok. Jane nak bodoni aja ngono keliru tak warai ya. Ben rada ilmiah. Aku Jumatan engko wae ning Mekah. Itu rada bener iku. Mergo Jumatane ning Mekah 4 jam kemudian. Tapi nak muni wis bar mesti goblok. Ya mesti keliru nih. Maksudnya mesti keliru nih. Mana muni wis kandhani, Mbah, nak bodoni sing ilmiah, Mbah. Harga nak 4 jam itu mesti dereng nggih mboten. Terpaute kinten Mekah mriki. 4 napa? Ya, jadi kalau di sini jam 1, Mekah jam 10, aku ora ngono Jumatan, paham ora napa? Jadi nak mulai wis mesti ora ilmiah. Malah wali tanda kutip. Jadi Mbah nak bodoni dielmoni. Misale napa? Engkau apa Jumatan itu lumayan rada ilmiah ini ya buat tenan bora tapi orang ilmiah ya Pak maksudnya untuk lumayan ya wali tanda kutip nah wali beneran ya orang tukang bodoni maksudnya nak wali beneran ya tahu nopo bodoni wali tanda kutip wali cara wong akeh ya pasti dukun bulat napa ini perlu kalau terangkan. Pulau itu beberapa kali ikut seminar dan beberapa kali memberi gambaran. Pak Bahas sebetulnya Israel itu versi Al-Quran itu kayak apa? Bahkan di beberapa universitas Jogja itu ya jadi penelitian. Ironisnya PBB sekalipun itu pakai peta sejarah yang mengacu keberadaan Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga dengan data sejarah ini memang kelihatan bangsa Israel yang sekarang sebagai negara modern memang sebagiannya ya keturunannya betul Nabi Yakub. Memang kita tidak munafik.
Kita secara gentleman, saya bilang secara gentleman Israel yang sekarang memang sebagian besar ya masih turunannya Nabi Yakub, Nabi Ishak. Kita fair. Tapi kalau acuannya demikian, yang berhak terhadap Israel juga bangsa Arab. Makanya PBB juga harus mendengarkan klaimnya bangsa Arab. Bangsa Arab juga merasa keturunan Israel. Nanti kalau bolak-balik tengah jimriki cerita, wong Islam orang ngarah gedeng Yahudi nemen. Yahudi ora iso gedeng Islam nemen. Mergo nembe misah. Paham? Lha mboten sepundi. Yahuda niku sing leluhure wong Yahudi jenenge Yahuda. Yahudan bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kabeh ahli taraf sepakat Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Saking ibu sinten? Nabi Ibrahim duwe garwa Siti Hajar sing didakok teng Mekah sing disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal. Kemudian Nabi Ibrahim lewat Hajar gada anak Nabi Ismail. Berarti Ismail ambek Nabi Ishak ya dulur li'ab. Dulur napa? Lewat Ismail nih, iya melahirkan bangsa Arab yang asli. Ini ku kabilah Jurhum sampai Sayyid Adnan. Sayyid Adnan di ijma'i ahli tarikh melahirkan dugi Abdul Muthalib, dugi Sayyid Abdullah, dugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane jare jare berjanji wa Adnan bila raibin inda dzabil ulumin nasabiyah ila dzabihi napa Ismail. Kalau teori kepemilikan Palestina berdasar genetik, nak ngono ya ora kudu Israel sing saiki, bangsa Arab pun berhak karena secara keturunan kenapa? Sama nggih, sama-sama bapak induke Nabi sinten Ibrahim. Mulane bang. Lah tapi sejarah yang ditulis itu yang untungkan Israel saja. Gini ku dimulai sangi Yahuda. Nggih, sangi napa? Paham iki sampean ngertos sejarah. Sebab itu perebutan Palestina yang sekarang Yerusalem itu tidak bisa, nggak lepas dari orang Islam dan orang kafir. Jadi sebetulnya perebutan dinasti antara dinasti Ibrahim yang lewat Ismail dan dinasti Ibrahim yang lewat Nabi sinten Ishak. Karena yang dulur li'ab kados Nabi Yusuf kemudian nggak tertarik melok konflik lalah uripe datang putih Mesir. Ben sampean ngerti. Ini penting kula atur. Nak nuruti klaim sejarah itu tidak ada habis. Tapi kula pribadi dan muga-muga umat Islam pancen yo ora kudu matur nuwun karo Yahudi. Sampeyan tak cerita wong Islam niku imane paling mergo iman mek Kanjeng Nabi Muhammad sausé Nabi ku wujud ya sausé dadi nabi. Dadi imane terlambat. Sausé Nabi umur 40 tahun lagi iman. Iku wae kadang imane bar 5 tahun didakwa iki bar 7 tahun kados Suraka kados Amr bin As imane ngenteni tukaran sik. Ngenteni napa? Tukaran. Barang Nabi ditukari terus sabar sesuai iman. Tapi nak iman Yahudi boten, Nabi wujud itu wis iman. Wis napa? Mana tentara-tentara wonten paradok. Di tara-tara itu ada paradok dan itu semuanya nyata. Di awal dalailun nubuwah. Nggih kula baleni malih nggih. Di awal dalailun nubuwah. Alamat-alamat kenabian mesti sing beritakno rohib pendeta Yahudi atau pendeta napa nas. Tapi kok nek cerita kenabian musuh besar Kanjeng Nabi wong Yahudi wong zaman Kanjeng Nabi umur 12 tahun dijak Abu Thalib tenggene Sam di Palestina ketemu Rohib Bubairah karena mereka mitra dagang. Abu Thalib itu sapa? Ya anak kowe mesti bodoni. Lah kowe kok ora bodoni. Saiki wis jelas-jelas calon nabi, ciri-cirine jelas nabi. Berarti ra anak. Jadi Abu Thalib lha apa hubungane? Ciri nabi manu raine ya ngene iki gantenge saiki, wae jelas saiki. Itu cirine bapake mati pas jane Kanjeng. Dadi ra mungkin gak anak. Tidak Abu Thalib, iya iki ra anak ponakan. Bapake mati zaman apa? Nek.
Jari Roy, namun udah terus nodok Palestina. Pasti anak ini mau dibunuh orang Yahudi. Orang Yahudi ingin semua nabi dari kelompok mereka. Ya, akhirnya walhasil gak dipakai. Balik. Ketika Nabi umur 19 tahun, mulai jadi karyawan, jadi pedagang. Termasuk dagang duit tuan bos jenenge Khotijah gak ada paman Nasrani ahli Injil. Ini gue jenenge Waraqah bin Sinten. Niku beberapa kali Khotijah ngaji tentang alamatin nubuwah. Dia yakin calon nabi yo karyawane iku jenenge Muhammad. Jere Khotijah, Mesaro jeneng lanang. Pelayan jenis Mesaro jeneng lanang. Ora mbok anggap nabi bareng Mesaro. Anggap jeneng napa? Wedok. Mesaro Muhammad itu kawal. Segala keajaiban yang terkait Muhammad kan. Ternyata ketika perjalanan ini gua tuzilluhul ghamamah tuti'uhus sahab. Jadi ning gone padang pasir sing panas, tiap nabi liwat dibarengi mendung. Nak nabi ngiyup ning wit iku anut arah matahari. Sehingga nabi selalu untuk bayang-bayang untuk iyup-iyup. Hasil Mesaro cerita, wah paniku pancen luar biasa. Gak tahu kena panas, mergo dalam perjalanan mesti diikuti apa? Mendung, diikuti apa? Jadi Khotijah lahu mesti ya ikut campur. Akhirnya Khotijah yang karya siap ketika untuk nabi be karyawan. Jadi karyawan calon apa? Nabi ora karyawan calon kiri ngetano dunya. Jadi karyawan tapi calon apa? Dia yakin sekali. Makanya dalam sejarah ketika Nabi itu memang ummi, Nabi itu memang sisinya itu ummi itu paham ke ibu-ibuan. Jadi beliau itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, sehingga tidak banyak referensi tentang nubuwah, tidak banyak referensi tentang nubuwah. Dalam sejarah-sejarah ketika Nabi pertama ngertos malaikat Jibril teng Gua Hira, kok kaget. Karena Nabi tidak punya pengalaman sama sekali, ummi. Malaikat Jibril disangka malaikat mati, itu disangka weden. Druwedeg. Tapi apa yang terjadi? Ketika beliau pertama kali cerita pada Khotijah, ini bukti bahwa Khotijah punya pengetahuannya. Ini tambah ben mengingat-ingat tarikh lagi, sing nate ngaji. Khotijah dengan segudang referensi, segudang marojek, segudang dialektika akal. Bareng diceritani, aku mau ngerti wongnya putih gue banteng gue malah marahi aku ikrok bismillahirrahmanirrahim. Aku wedi ndredeg. Terus jare ini Kanjeng Nabi zamilnya aku kemuli, bareng berarti kemuli kon cerita. Tapi ketika cerita kok tidak semenange kok. Jadi gamane cara Jawa, ya ini mas yang saya tunggu. Saya yakin ini akan terjadi. Jadi orang blogip karena Khotijah yakin ciri utama kenabian dimulai min rosil arba'in saking umur pinten 40, sehingga Khotijah lah sing nyeneng-nyeneng Kanjeng Nabi. Paham ya apa? Andekan Khotijah dari awal tidak punya referensi ke calon nabi, mungkin dia malah kaget pisan. Ketemu sapa? Berdua ta setan ta iblis kan gitu. Tidak ada dalam tarikh. Setelah diceritani gitu, Khotijah malah pede, malah yakin. Berarti aku gak salah. Calon nabi apa? Tenang. Bahkan Nabi saat itu penasihatnya gitu Khotijah. Paginya dibawa ke pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal. Ketika dibawa dari Waraqah bin Naufal, yabna akhi, yaitu anak itu gue cerita, bareng cerita. Waraqah langsung nyaut, hadar namus allazi ja'a bihi Musa. Yaiku sing teko ning kowe, padha sing teko ning Nabi Musa. Artinya apa? Secepat-cepatnya umat Islam iman ngenteni Kanjeng Nabi wis wujud, ngenteni bar 40 tahun, ngenteni bar dakwah, ngenteni bar salah paham macam-macam lagi Islam. Jadi Islami sampeyan ning Nabi Muhammad itu terlambat paham. Dhisik Islame wong Yahudi, mereka tahu sedurunge wujud sinten Nabi, paham ya? Lho niki tenan nih. Wong Yahudi.
Tapi nggih pun ngoten niku pun sunnatullah. Bareng Kanjeng Nabi wujud tenan dadi nabi. Sing iman tenanan niku ngomong sing Islame anyaran. Yaiku para sahabat. Sing dhisik terkenal Nabi Muhammad tapi ana nabi akhir zaman gentenan musuh. Ini ampun sunnatullah. Niku tak pikir orang nabi tok. Sampeyan dia anak digadang-gadang dode musuhe merebutan dunya mbek anake. Jadi itu fenomena sosial. Makanya ini Quran disebut wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru. Sebelum Nabi Muhammad wujud secara nyata iku wong Yahudi wong Nasrani nak perang muni ya Allah bismi Muhammad atas nama Muhammad kula nyuwun tulung menang. Jadi tiga wasilah. Nggih sinten? Tapi ketika Muhammad wujud secara nyata, falamma ja'ahum ma'arafu malah napa? Jadi wong Yahudi kaya santri sing rada kurang ajar. Santri wanyaran mondok kenal Gus seneng kira karo. Diceluk kiai ini seneng kira karo. Men wis ngalim mbek Gus Gus. Mergo saingan golek pengal. Kowe pertama jadi masuk partai Demokrat Golkar. Ambek pimpinan kudune ra karuan. Tidak peluangnya sama ya kompetisi, si ikut. Jadi sajane padha wae donya iku wis padha wae. Ila yaumil kiamah ya. Kowe bisa iso salaman mbek kiai ngucap seneng ra karuan. Kok ora mati-mati nganti tuwek. Pas wae kowe wis dadi kiai, ya saingan. Wis tuwek mau leren mau gentenan. Jare sing tuwek nggih ngoten. Oh, nom ra sopan. Dhisik alif bae tak ulang saiki mle. Ya padha keliru deh. Wong dhek kader sukses kok nyesal. Iku bahaya goblok pisan. Wong dhek kader sukses kenapa? Nyesal. Sing nom yo keliru iki. Dia ini umur dawa kok nyesal. Iku yo keliru pisan. Iku padha setane. Mulane padha napa? Mulane kula dicucuk ora pati seneng. Perkarane ngoten kuat suwe ta ora oleh hormat. Manusia tukarannya gampang. Beda partai kok ya mari tukar. Beda pengaruh ya mari apa. Mana kalau seneng ngajinya tadi seneng sirapati mulya teman-teman. Mereka sing drengki rapati semangat, mereka rapati mulya. Dampar dimulai saja wes bar. Ada mulia teman-teman pidato ning podiumnya wapi. Kiai ini terakhir nomor 5. Tiap MC sampai sambutan membuat khusus Al Mukarram Sahibul Fadilah Al Alim Al Alamah kok nganti lali. Sampai tanggane ora roh. Ane wonten cerita ana kiai ning desa terbelakang. Sale jenenge Kurtubi roe tanggane bareng santri ini betina kitab dia wabil khusus Al Alim Al Alamah Sahibul Fadilah Al Haq kiai Kurtubi dari tangga-tangga saku jenenge kok mesti tok Kurtubi kok cek iki kok akeh. Terus dari sing awam paling ora iku maksudnya. Mergo kesuwen lah ya. Wabil khusus Sahibul Fadilah Al-Alim Al-Alam. Iya kan? Kalau alhamdulillah rati nasib ngoten. Ora tau pidato. Dadi ora tau dikono. Kok kula ndak yakin iku kuat suwe, Pak. Engko beda partai. Ya kukut napa? Seneng pas-pasan wae. Beda napa? Mulya sak kula nganti sampean gedhe nyapa. Wajib mantuk, kadang ngomong-ngomong, kadang enggak. Hebatnya apa? Sing hebat ki kula niki mergo ikhlas niki. Mun kula tenan. Mulane sampean gedeng ya Yahudi Nasrani teman-teman nggih keliru ini adalah tiga agama samawi ini pernah sama-sama ngangkat tema kesamawiyaan, kelangitan. Umpama boten enten Yahudi Nasrani Islam, mungkin negara ini atau dunia ini sudah hancur lewat teori kapitalistik materialis. Jadi soal kita gak cocok dengan Yahudi dalam banyak hal, gak cocok dengan Nasrani dalam banyak hal. Tapi pasti kita akan banyak sama juga dalam beberapa hal. Ane kanjeng Nabi dawuh la tusaddiquhum wa la tukadzibu. Nak wong Yahudi Nasrani cerita, kowe aja muni yo, nak muni yo kok nang gono. Tapi aja muni ora, nak muni ora kok nang iyo.
Misalnya orang Nasrani itu punya terminologi surga Eden. Neng Italia ngerono mewah-mewah jenis paradisa. Paradisa itu sampai kata Firdaus jamae Paradis. Wong Italia paradisa. Surga Eden, Eden yo adem. Nak kue tiap cerita wong Nasrani mbok gorohno, berarti kowe gorohno anane surga Eden, surga paradisa. Tapi kowe meniyo ya keliru, wong kono pangerane telu kowe mung sitok. Paham ya? Niki kula aturaken. Mulane jare Quran wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Gini ku, masalah-masalah sama. Itu masalah-masalah yang sekarang gemi ini namung Yahudi, Nasrani, Niki alhamdulillah tiga agama besar ini mewarnai ciri adanya Tuhan. Meskipun Tuhan Yahudi disebut Yahweh, Tuhan Kristen Katolik Trinitas, Tuhan Islam Allahus Somad lam yalid walam yulad. Tapi ini penting kolaborasi karena sekarang itu gelombang materialistik di mana semua unsur dianggap karena materi itu luar biasa. Mulanya kalau yakin, ainul yakin, suatu saat tiga agama ini akan mendialogkan diri dan menjadi baik. Perbedaannya hanya masalah visi-visi keilmiahan. Nanti di era modern, saya gitu karena paham, jangan podo salah paham, podo kotor. Tapi bahwa dulu zaman Nabi Muhammad itu sering ada dialek bersama. Misalnya dalam surat sing Madaniyah, ini kalau sebut jelas-jelas Madaniyah. Artinya secara teori usul fikih kemungkinan mansukha itu kecil, tidak ada potensi dinasa. Tidak ada potensi apa? Dinasa. Ini wonten ayat. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Istilahnya, hei ahli kitab maknanya Yahudi ayo kita diskusi bersama-sama ila kalimatin sawa. Kita nyari titik temu bainana wa bainakum. Kita cari titik temu. Siapa yang layak jadi Tuhan? Allah na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'an. Tetap wong Nasrani lah ya. Misalnya ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu, tetap ditakok. Nah, sing paling kondang sing sapa? Ya mesti bapak, jenenge bojo wedok anak tetap kalah. Sing kondang tetap sitok. Iya ya tetap sitok. Ya milih sitok ae. Orang Yahudi tidak punya masalah Trinitas karena orang Yahudi tidak punya dosa syirik, enggak ada dosa apa? Mulane Quran nak cerita dosane wong Yahudi mesti wayah turunan nabi wiril tukang mateni nabi. Mergo wong Yahudi gak direputasi dosa syirik, dosane tukang mateni. Nanti saya wong Yahudi dosane mau tukang mateni tok, Pak. Jadi bangsa Zionis itu tradisi dosane tukang napa? Mateni. Tapi tidak ada dosa syirik. Paham ya? Tuhan Yahudi tunggal Yahweh napa? Ya. Nak tengejaan Latin Y besar A H besar W E H Yahweh. Lah Yahweh nak sampai moto ya Allah mbok imalah aku ya wis napa? Yahweh sama. Kowe nak imalah Ibnu Amir ya wa duha wal laili idza saji ma wadda rabbuka umaku. Iku padha. Sehingga Quran wani nantang ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Tapi ketika Gus Dur melakukan dialek beragama itu asing cara pondok pesantren. Gus santri seorang ngaji Quran, mengaji Quran. Katane makmum masbuk mek muafek najis bola dua mek mutawas. Jadi tema-tema besar agama aja apa? Jadi kudu tobat, memang enggak paham. Wong asing tenan, sampai ayat itu ya asing tenan. Sing paham iso dihitung, termasuk kula niku termasuk bejo, kula termasuk paham. Lho asing kan. Ngiranya dialek antar umat beragama itu satu teori modern yang difasilitasi LSM atau beberapa media. Padahal dialek antar umat beragama itu tua sekali, yaitu di surat Makkiyah Madaniyah sudah ada ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Coba kita cari titik temu bainana Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbabam min dunillah.
Kita harus sepakat bahwa kita ini manusia. Ciri utama manusia itu satu, yaitu tidak bisa jadi Tuhan. Jadi sebetulnya ciri yang khas pada manusia itu satu, tidak bisa jadi Tuhan. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbab min dunillah. Paham ya? Artinya jangan ada Tuhan yang dari unsur manusia. Karena ciri utama manusia itu satu, tidak bisa jadi Tuhan. Iya. Sehingga zaman itu tiang Yahudi sing masuk Islam nggih kathah kados Abdullah bin Salam. Nggih, Ibnu Abi Laila nggih kathah. Tiang Nasrani nggih kathah. Sampai Quran cerita teng akhir juz 6, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladziina qalu inna lillahi wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dami mimma arafu minal haqq. Ketika wong Nasrani Najran niku diwacana surat Yasin niku nangis. Ma asbaha bima unzila ala Isa. Betapa miripnya yang dibawa Muhammad terhadap apa yang dibawa Nabi sinten Isa. Do masuk Isa. Saiki padha kata sing santri wis ora roh kakean fakan. Repot. Ora ono padha ora roe menapa? Sing rowan kaya kula ora pati payu repot. Ya, kalau barang ora pati pak. Kiai gaya kula nu ora populer. Sing populer sing pidato. Tapi cara argumentasi ilmiah mbok kuwati, nak depan-depan bawa alat. Tapi jelas itu cara dalil-dalilan itu ketoke bener kula. Maksudnya iku ngkarwan ana ayate terus secara tarikh nggih jelas. Sing ambil digo dalil walam tardo angkal Yahud walam Nasara hatta tabiyan. Lha iku maknane ku piye? Kan yo ora jelas. Ayat iku artine ngeten. Wong Yahudi iku mat iku ora ngarah rido. Nak kowe ora dadi Yahudi. Wong Nasrani yo ora rido nek kowe dadi Nasrani. Sampeyan delok teng tafsir Bedawi teng beberapa tafsir. Ini maknane ayat niku sederhana. Iknatun lirrasul fi tomaihi li imanihi. Sampeyan delok teng tafsir Bedawi beberapa. Ayat itu hanya memberi maklumat, memberi warning, memberi iklan yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mat, kowe iku keliru, arep-arep wong Yahudi masuk Islam. Wong Yahudi dhewe malah arep-arep kowe dadi Yahudi. Dadi maknane wong ngono tok niku. Jadi gamane ngene lho. Ana toko cilik meh bangkrut. Sing sitok toko gede. Lah sing toko gede cilik kepengin arep-arep sing gede bang. Padahal sing gede dhewe kepengin sing cilik lah bangkrut, ganggu wae, paham. Jadi artinya itu walantar itu bukan masalah ideologi, argumentasi ilmiah mboten. Niku masalah-masalah tren, masalah mat kowe wis arep-arep Yahudi masuk Islam iki. Nak mereka iku arep-arep masuk Yahudi. Dadi wanggep wong liya lho, kowe ora usah bakas arep-arep napa? Sampeyan delok maknane mboten. Kalau masalah argumentasi ilmiah itu orang Yahudi, Nasrani, Islam sering pada titik temu. Gini ku ila kalimatin sawa. Jadi sebetulnya ketika Tuhan sudah Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak itu masih menyisakan pertanyaan. Lalu yang paling hebat siapa? Tentu ada jawabannya. Yang paling hebat ya mestinya Tuhan Bapa. Paham ya? Mana wonten cerita lucu, kalau ngaji teng Yogyakarta dulu, Nasrani iku mau wani cerita Tuhan Bapak ke Tuhan Ibu. Tapi rawani cerita kapan kelone, paham? Perlu. Mulane Quran cerita, anna yakunu lahu waladu walam takul lahu napa sahibah. Anna hale kaya apa lahu kedhe Allah waladun ya. Atau walam takun hale ora ana lahu kedhe Allah saka sahibatun kanca wedok. Kudune nek diceritakno anak kudu diceritakno carane, paham ya? Repot. Artinya begini. Pada akhirnya mereka juga meyakini bahwa Tuhan anak pasti tidak urusan begitu. Dan tidak ada urusan genetik yang sempal sing doa. Pasti tidak urusan begitu. Jangan-jangan hanya urusan nisbah, urusan apa? Nisbah. Lah nek ngono hakikate tetep lam jalid walau. Oh lah nggak paham ya. Ini ngaji kelas tinggi tuh Pak. Biar sampean
ben ora goblok teman-teman paham. Mau itu tugasnya ulama itu ben umat ora goblok teman-teman. Nah nganti pinter wanger. Yang penting ora goblok napa teman-teman. Paham ya? Mulane kok ada yang nyindir anna yaqulu lahu walad wa lam taqul lahu napa sahib. Kok iso darani duwe anak? Iku kapan mainnya kan? Belum lagi tenang. Jadi cerita Quran belum betul. Artinya begini, sebetulnya itu ya itu masalah-masalah nis. Dan ternyata betul dalam dialog-dialog antar umat beragama mereka juga ngaku itu hanya urusan apa nis. Paham ya urusan apa? Nis. Ya, tapi ngajinya tinggi loh. Ya artinya. Ya kalau kaya atas nama ilmiah kalau ya. Muga sampeyan paham. Jelas niku ayatnya sorry, ayatnya jelas. Ayatun sorika fi bayani tilkal masail al khafiyah. Itu jelas. Sehingga zaman Nabi kita tenang mawon, Nabi nak ditampung Yahudi kita tenang semua. Ditampung Nasrani semua. Mergo dialeknya antar umat beragama dialeknya. Yang Yahudi nak takok melete-melete. Yang Yahudi nyemelirin melete-melete pinter-pinter. Khamsun la ya'lamuhunna illa nabiyyun aw rajulun aw rajulah. Mat aku takok 5 kali. Sing roh itu mesti nabi. Nek nabi ora ngarah mak, utawa 1-2 orang termasuk aku. Wah kanjeng Nabi ku wong umi yo. Pada bae sing ora rawan, umi ora rawan. Ora tau maca, kanjeng Nabi ora tau maca majalah. Ya ora tau maca buku. Lah anak Nabi maca majalah maca buku rak duwe referen. Iya bangunnya garap skripsi. Takokane pertama ngeten. Mat wong nak pertama mlebu swarga sarapane opo? Terus kedua, Mas. Rajulun yamlikul maghrib wal masyriq. Iku sapa jenenge? Bingung meneh. Soale yang aneh. Nabi akhirnya Nabi undadalan malaikat Jibril wis meneng ae. Lah Nabi ini beberapa kali kalau ada orang Yahudi takok ora tau iso. Tapi beberapa kali langsung dijawab sinten? Saking seringnya Nabi akhirnya sak kepedean yo tak jawab. Orang muni insyaallah, orang muni napa? Ya, gendenan pangeran sing tersinggung. Nganti pirang dino kali. Oh Yahudi seneng wah iki Muhammad kalah iki. Biasane isonan saiki napa? Kalah. Wah kira kanjeng Nabi nangis. Ya wong biasanya ono ilham kok iki ra ono napa? Lah nangis. Akhirnya pangeran gak mentok, diwarai tapi diamuk sih. Paham? Jadi nyata, diwarai tapi diamuk sih. Ini gua wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika budan illa ayyas. Mat pe ojo geman muni ya yo tampon. Wong sing duwe ilmu iku aku. Jadi akhirnya walhasil kanjeng Nabi diwarai tapi diamuk sih. Wah, diamuk sih. Walhasil pangeran Ronto diwarai. Nah mulai diwarai iki ana surat ayat wa yas'alunaka antil qarnain. Kul sa'atu alaikum minhu nabo. Oh iya tentang Dzulqarnain. Iku wong Mesir. Jenenge ngene. Terus kejadiannya ngene. Kul sa'atu alaikum minhu nabo. Dzikra disebut inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in nabo. Sababa fa'atba nabo. Sababa sampai hatta idza balagha ma'ida sampai terus lancar kan ya mat bener dari sotak tas kalau ngetes ya tenang ya mat sotak tas nah sing repot tuh tak kok urusan ya urusan ngoten mat kadang anak mirip bapak kadang mirip boy asal usule piye nabi tidak bakas pornografi akhirnya nabi tetap jawab mak sing semangat sing lanang berarti mirip bapak ya semangat sing wedok mirip lho boy mulai nih anggere ono pasangan elek, misalnya boe Wahyu sing lanang elek, aki-aki anak elek, mergo boe rasa. Boe waras arah sendurusi tugas. Anaknya mesti panceng ya, Pak. Sing semangat apa? Mulai wonten video, nah ana tokoh nasional sing anake mirip bapak ya, dari tokohe takoki kok ngoten, wah aja bakas iki. Anak wedok mirip bapak kabeh.
Ya pancen tenan. Mane pasangan iku nak elek. Anak sing lanang ganteng sing wedok elek. Ya akeh koyo mbok, sing lanang dingin-dingin. Paham ya? Lah anak sing lanang ganteng sing wedok ayu bebas miripe. Apa kontribusine seimbang. Akhirnya nang nerangno, ya ngerti jam tenang ya, sodak saya mat bener. Sing repot terus takokan. Mat, pertama penduduk swarga masuk swarga itu jumlahnya akeh lho, Mat. Akeh. Iku sarapan apa? Pertama. Nabi jak bakas kawitane wong swarga sarapan apa? Apa pecel apa rawon, pokoke takokane wae. Nabi akhirnya dikandani Jibril ziyadatu kabidin yaitu gorengan iwak. Akhirnya Nabi dan orang Yahudi ini selalu ngomong khas nubuwah. Khas apa? Nubuwah. Di mana di luar alam yang materialistik ini, yang kasat mata, ada alam di luar kita, kayak iwak nun. Iwak apa? Iwak nun nak teng kitab-kitab. Ketika Allah Ta'ala menciptakan bumi dukhon, iku Allah bingung, dakok ndi didakok. Akhirnya bumi iku gentayangan, didakok. Wal ardu, bumi ini didakok ning gone mak. Bareng didakok ning gone mak tetep bolang-boling, dipandai gunung. Lha terus banyu sendiri posisine ning. Akhirnya ning urutan kitab-kitab khas samawi nubuwah disebut wal ardu ala batnis itu terang. Jadi ini gue bumi ini ono suruh sayangnya buat maknani sapi salam dia mari bingung kan mereka maknani apa. Jadi bumi itu ning tanduke sapi ning banyu ning gue iwak nun ning gue hawa khas nubuwah itu yang tahu hanya orang Yahudi. Termasuk sing diterusno khas nubuwah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nun wal qalam wa ma yastun. Kita hanya tahu maknane nun itu iwak nun. Iwak nun itu iwak sing gegere dienggo panggonan bumi. Tapi alam materialistik tentu kita bicara kayak yang sekarang, teori Big Bang, planet bumi di sini, planet bumi di sini. Kita tidak pernah menjangkau ilmu sing kaya ala zohril khut. Nggih ala zohril apa? Sami seperti qaf wal Qur'anil Majid. Ketika Nabi Muhammad tanya, "Ya Allah, qaf itu apa?" Iku jabal. Lan wong kuno namane Jabal Kat, maknane Jabal Qaf. Ila Jawa dadi napa? Jabal napa? Kat. Ini sampai Jabal Qaf. Ila Jawa dadi napa? Jabal Kat. Jadi angger adu. Anakku minggat foto Jabal Kat, maksudnya waduh banget. Pak. Ternyata sampean kalau lihat di kitab-kitab kayak di Sawi, di Tafsir Munir itu detail sekali. Jabal Qaf itu induk gunung. Dan semua urat gunung yang ada di dunia itu terkait sama urat yang ada di Jabal Qaf. Jadi kalau Allah lewat malaikat kepengen goyang gunung, itu mau instruksi ning induke ini Jabal napa? Qaf. Kemudian digoyang, kemudian goyang semua. Dulu orang itu janggal, tapi sekarang orang tidak janggal. Menurut pakar geologi, pakar vulkanologi, semua gempa di seluruh dunia itu hanya butuh narik satu pemicu. Kalau patahan di Australia gerak ya gerak semua, karena kayak bola sodok sekali disodok sidik. Jadi makanya ini gempa akan terus sampai benar-benar bumi kembali ke semula. Disodok mulai rienteng Taiwan, kemudian Aceh tsunami, diteruskan ke NTT, terus ke Papua. Kemarin ke Pangandaran, sekarang di mana itu yang Mentawai. Ya begitu. Jadi ternyata itu mirip cerita yang di kitab-kitab. Allah tuh gak perlu ngintersekno gunung terkait, cuma ngintersekno duit dok. Jadi ototnya berdoa. Ini gunung sak donya. Kenapa? Oh, karena sistem gempa atau gunung itu sistem terpadu. Kesodok sitok. Ya kesodok napa? Semua. Nah ini termasuk ilmu-ilmu sing khas nubuwah. Padahal tentu dulu para nabi tidak punya teknologi, tidak punya sains, punyanya wahyu. Ya, punyanya apa? Ini perlu keluar. Itu termasuk kontribusi orang Yahudi terhadap Islam. Malah teng jalalan-jalalan yang riwayat alunaka angfil Quran rujuke ora ning sahabat ayil ya. Jadi Quran turunan Nabi Muhammad tapi sing takok aneh-aneh wong napa Yahudi. Jelok teng kitab-kitab riwayat alunaka rujuke sahabat napa Yahudi. Ndomir jamaen.
Ayil napa? Ya mungkin sama nak mulai dulu. Mesti ya mesti. Enggak sing aneh-aneh. Wa saluna ka antil kornen, wa saluna ka anir roh. Niku mesti ya mesti ya domire teng putih. Ya. Karena mereka punya pengetahuan khas sama. Napa khas napa? Sama. Termasuk takok malih iki sing dadi fenomena sekarang. Kalau Allah memutuskan seseorang dicintai itu gimana, Mat? Akhirnya cerita. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah bilang sama Jibril, Jibril bilang sama malaikat langit bilang sama malaikat dunia. Kemudian fayudul qabul fil ardh. Kemudian dia menjadi trendsetter. Tahu-tahu diberi. Pangeran wae ngersakno wong tertarik kabeh. Nek wae ra ngersakno ya wong bodeng kabeh. Terus polling ngoten. Ini biar sampean tahu. Sehingga orang Yahudi tadi agamanya Yahweh, Tuhannya ya. Orang Nasrani juga punya masalah nisbah. Berarti tiga agama ini ya punya ilah kalimatin apa? Sawa. Sebut kuliah ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Berarti natijanya seperti sebetulnya kita dengan mereka ada kalimatin sawa bainana wa bainakum. Paham ini bersampan terlalu jadi ekstremis yang bodoh, paham jadi kena seni ilmiah ini ngomong kotok teman-teman itu kita bodoh nih, paham. Gue gedeng Yahudi teman-teman Nasrani, Kanjeng Nabi Muhammad populer, sing populer orang Yahudi apa? Nasrani. Dia buatan sedurungnya jadi Nabi, bahkan sedurungnya lahir. Sampai Islamnya lagi gila. Gue lewat modern, lewat macam-macam. Oh, buatan lewat Kanjeng. Banyak Allah sama. Paham ya? Mulanya termasuk Allah khasih dari pengiran ini dari Allah. Aku pokoknya mau dibantah. Aku ini alamu malam dalam pengiran. Masuk ciri khasih pengiran. Nanti kan seorang kena. Mana gue ingin cerita tentang 70. Dia juara para nanti mati orang hari. Jadi wong sing arep-arep kiai ideal wong demo. Utawa ngawur. Ora pengiran dari para apa? Ngan kalau jadi kiai kon khusuk nemen-nemen nak ujuk bilang mah. Kalau tak rewangi khusuk lain tetep wae wong perlakuan kiai wae lek nak ana tanggane mati ora ngarah hormat tenanan. Jadi kiai sing khusuk demen kes. Misale kiai mulai bersibuk tahajud, salat apa ora sak keneke. Ketemu wong sopan. Wong eling kowe tetep pendak keluargane mati. Wis ngono-ngono wae hormate ngono-ngono. Jajal ke bar salat subuh marung ngopi bar iku opokan kok kamar. Sing penting aja zina, aja dosa-dosa gedhe. Pokoke aja nglakoni dosa napa? Gedhe. Bar iku plek-plek ning warung. Ya padha wae wonge yo. Ning ndi ngopi? Yo. Engko hormate padha-padha wae, paham ya? Mbok rewange khusuk duwe lek engko wong ya ngono. Padha hormate yo. Pendak keluargane mati eling sak. Orang Arab pada wangi khusuk terus lo derek jenengan jaya jenengan akhirat derek tahajud derek wiridan derek kapian orang Arab tetap kita tontonan paham jadi rugi nama khusuk teman-teman rugi balasnya mana ngadil mana kayak pulau kayak nyai teng mriki terus uang ada dosowan ngomong betul nggak pulau ngerti kadang seneng uang lama mus piro ditenani rugi mau ngadil pulau bisa dikilani, paham berapa tuh? Mau nggak tuh? Nggak. Kalau cerita tentang itu, pangeran bukan kersane piye ra. Sing jelas itu nak pangeran itu darani halal ya halal terus pangeran sing dunya. Nabi Musa nabi papan atas termasuk ulul azm. Yaiku uripe mangane di rumah Fir'aun, di rumah sinten? Nabi Ibrahim nabi papan atas termasuk Abdul Ambiya. Duwe bapak jenenge Azar. Ngono kok nurun ning Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu panitia kelahiran utamanya Abu Lahab. Takokno tarikh ndi wae panitiane Abu Bakar, tapi sinten? Abu Lahab. Lahire Kanjeng Nabi panitiane Abu Bakar sama Abu Lahab. Abu Lahab. Nganti tuku budak dimerdekakno demi ponakane jenis sinten? Abu Lahab. Gede Joko sing rumah ora Abu Bakar, Abu Thalib. Sing cara tarikh ya cek ka. Sausé dadi rabi lagi di rumah Abu Bakar, paham? Mulane Kanjeng Nabi Muhammad Abu Lahab pun rokok teman-teman ya kecewa sampai ngajukan syafaat petisi napa?
Empun Gusti, nak pancen wong kafir ora iso mlebu swarga minimal lak Senin wae Abu Lahab siksane di diskon. Wah, lagi Nabi nangis tenan. Mosok wong sing tau berumat gak entuk napa diskon. Jadi turute tenan. Ya mat nak Senin tak ringano siksane sinten? Abu Lahab. Artinya dunia ora ono dia. Dadi kiai iki kadang kiai kok santri ini hubungannya ngel-ngel lho dhuwit yo apa. Kadang malah bapaknya buruh Cina. Lah wong Cina kafir rezeki di kiai ning rugekno. Ayo repot nek kono iki repot. Misalnya ono terop, kadang kiai ono acara istighosah terop, karek nek mati terop ing nah panitia kang ngelan. Kadang ngilah wong sing ora salat lha pengiran. Mbok keluwi ora iso kadang mung saleh kere tenar ora apa napa. Jadi sebetulnya, andikan tidak ada ilmu hakikat, selesai. Agama itu selesai. Karena Allah punya pola sosial yang begitu. Ya, Allah ada pola sosial. Musa di rumah, Ibrahim di rumah, Nabi Muhammad cilik di rumah itu, lahirnya di rumah, sampai dibiaya itu kok amat. Disewa no Khalimah Asad, produk gede di rumah itu Abu. Ini perlu diketahui. Kenapa menurut Allah? Ya halal lah, untuk Allah baik. Jadi Abu Lahab, ya Abu Thalib, dunia ya baik. Tak ada kekasihku. Tapi kan tetap menjadi misteri Tuhan. Kenapa polanya selalu begitu? Pola di seluruh dunia. Makanya saya pernah ditanya mahasiswa Pak, menurut Anda studi banding ke Amerika, ke Australia itu gimana? Ya saya ini kan ulama, jangan tanya menurut Bapak gimana. Ya saya kalau ditanya ya tak jawab, tidak pakai fikih. Jadi jangan tanya halal atau haram. Ya saya sebagai ulama, sebagai dai ya berharap akan baik-baik saja. Gue coba sekarang sama pikir, kiai-kiai yang fanatik hukum, lanang wedok kumpul haram, belajar di bumi kafir haram, muni haram. Tapi kiai sing ngeten iki mesti koyo Pak Kaji sing anake entuk SDSB, paham? Artinya begini, saat ceritanya diwalik, alhamdulillah teng Australia kata Islam ada, teng Amerika teng New York, di wonten Torekoh maksa bangsa, mesti muni alhamdulillah. Sing bawa padahal mahasiswa sing musuhi kiai mau paham. Islam ada di Amerika, di Australia, sing bawa komunitas mahasiswa, yang mereka tentu sering lanang wedok dan belajar di bumi tapi nak wis kasih mesti kiai iki jawab alhamdulillah di Australia ono Islam. Padahal mau fatwane haram, paham? Mau jangan-jangan kayak guyonan, Pak Kaji anak jenengan tombok. Mau. Tapi angsal Pak Kaji. Alhamdulillah kok nang kaya cerita. Tapi ini nyata. Tapi pangeran banyak kersane ngoten. Anak-anak Islam teng Amerika dan Australia itu kadang lewat mahasiswa studi banding yang mungkin secara formal fikih haram karena ada ikhtilatul rijal wan nisa. Ada mukhalatoh bil kufar. Paham ya? Tapi kenyataannya ndadekno semebare napa? Islam teng Australia, teng Amerika teng. Kadang sing gawa pemain bal. Orang Prancis itu kenal Islam gara-gara imigran Aljazair. Paham? Imigran apa? Aljazair. Terus jadi Zainuddin. Jenenge Zidane Yazid Zainuddin. Terus kena ilat Prancis Zinedine apa? Tidak. Jenenge Yazid Zainuddin. Barang pensiun ketok asline ya mau Indonesia nganggo jeneng Zainuddin. Dene daftar haji ki nganggo jeneng apa? Zainuddin. Paham? Nah, pengiran sekarang malah banyak lah. Coba pemain Prancis yang Islam berapa? Pemain Jerman itu ya imigran gelap. Tapi melahirno pemain-pemain bal sing Islam kaya sing sakniki pemain Real Madrid Mesut Ozil. Wah, lu betira nggih poso. Sampai namanya poso njuk latihan khusus dulu. Nah, kode pelatih poso, Pak. Artinya apa ya begitu kira. Padahal karpe yang soleh-soleh, yang modok khusus-khusus, karpe sing nyebar Islam ya ini sing khusus. Ya ora iso nyebar untuk paspor ya ora kuat. Paham ya? Tuku paspor ya ora kuat, moro didi ya ora. Umpama penyebaran Islam di pasar wong soleh ngene-ngene, Islam ana ning desa-desa, paham? Ora iso globali. Mulai balik kadang ra kuat apa nyebar. Mangane teroris alhamdulillah. Iya karpe. Itu pangeran ngoten. Saya itu pernah penelitian di beberapa pulau nate teng Malaysia, nate teng Medina, nate teng beberapa negara penelitian, termasuk teng Singapura.
Itu memang Allah punya pola begitu, punya pola. Jadi pengiran akan naik marah. Jadi pengiran di apa diwarai. Mana ketika malaikat marahi pengiran tersinggung. Gusti, kenapa manusia yang jadi khalifah kok tidak kita? Kita begini mau tasbih. Jadi pengiran, kowe ora apa? Ini alamu malah. Sakjane malaikat yo ketok goblok. Wong dene karuan ngaku nak aku tukang maca tasbih. Pangeran ngendikan, manusia tak dadekno pengganti, bagian kuyar-kuyur, bagian ngurus bumi. Malaikat bantai, wong nakal kok jadi pengurus bumi. Mestinya kita sing maca tasbih. Malaikat gobloknya kan ngene, dia mikir nak sing maca tasbih ku suci, sing kuyar-kuyur gak. Tapi jare pangeran mau ngurus bumi kok ambek dengok-dengok kan yo ora iso. Artinya dari malaikat itu yo goblok, mun dene dhewe wis ngaku kulo bedina maca tasbih yo kamen wiridan ning musala wae. Oleh ngurus e kapan itu malah ada pangeran itu malaikat ora iso mikir. Podo wong soleh-soleh ning pondok ning kuamah bar duha ngliwat bariku salat jamaah bariku jagungan mbek kancane ngono tok siklus uripe ngono tok paham nggih yo ora kok saiki ana kristenisasi yo ora kok ana perbudakan yo ora ana trafficking wanita-wanita diprostitusikno nggih napa ora anger kurung naudzubillah menurut Allah lha modal ngono kabeh mimpin Islam ku piye carane modal astagfirullah apa-apaanan blok-blok paham nggih jadi soleh ngeten niku kudu mari paham nggih memang soleh dari segi dia tidak zina tidak kakean tingkah itu soleh tapi tidak punya masa depan paham nggih soleh tanpa keprospekan berarti kudu tobat modal astagfirullah kok mimpin dunia. Padahal di luar kita ada trafficking, orang yang dulu TKW, yang ngiranya dikerjakan di restoran, tahu-tahu diperdagangkan seks, di mana-mana ada kriminalitas macam-macam. Bagaimana fenomena dunia yang kompleks ini kamu pimpin hanya karena kamu tukang soleh, tukang mirip. Nah, dari pangeran malaikat, wanah menusak ibu hamdi kamu kok dari pangeran ini alam malah ta'ala, itu rohok. Nak kue sedarane tukang mau tetas beneng kamar, artinya dewe ngaku ramor dinti paham. Padahal wong mimpin kudu ning ndi? Itu sama. Beberapa penyimpangan Islam di Inggris itu tidak bisa dijelaskan ketika ada klaim-klaim buruk terhadap Islam atau citra buruk terhadap Islam. Yang meluruskan tuh mahasiswa-mahasiswa yang dari India, dari Pakistan. Yang paling fenomenal ya kasus di Birmingham itu di Manchester. Seorang sarjana Ahmad Didat, dia sarjana Islam orang kebanyakan. Dia meluruskan stigma Islam yang ada di Inggris sehingga perdebatannya direkam di seluruh dunia. Yang terkenal Ahmad Didat debat Mbak Stanley Fisher, seorang pendeta dari Swedia berdebat dengan mahasiswa Islam dari India. Tapi hikmahnya besar. Sampai tentang perdebatan itu langsung wonten mahasiswi santri Swiss masuk Islam. Ya karena pertanyaannya, Bapak pendeta, apa betul Anda yakin Yesus itu? Ya iya. Tapi Tuhan Anda manusia, yang pernah ke kamar mandi, pernah kemana-mana, ya iya namanya manusia. Ya sudah sekarang Tuhan Anda, dari Ahmad Didat, Tuhan saya terus baca surat Qul. Tuhan saya itu tidak punya sifat manusia. Dia unggul, dia lam yalid wa lam yulad, dia tidak seperti manusia. Dia super, pokoknya rapat manusia. Jadi mahasiswi saking suwe, bocah wayu menarik, gaya untuk suka. Saya lebih tertarik Tuhan Anda. Oleh masuk Islam itu aku kok pacaran. Dia ini masuk Islam, saya lebih tertarik Tuhan Anda dari mereka. Akhirnya masuk Islam mereka sifat Tuhan yang versi Stanley Fisher dengan sifat Tuhan yang Ahmad Didat. Saya lebih tertarik Tuhan apa? Anda. Akhirnya masuk Islam, mereka lebih tertarik Tuhan Anda. Intinya itu tidak mungkin santri. Santri boyong rawani, ngadepi keluarganya rawani. Jadi kita misalnya ya kita yang mondok, pulau buat sing legowo. Jadi wong soleh rasa mutungan, rasa gremeng. Pokoknya nikmati kesolehan sampai. Gusti kalau wong soleh tak rasa kuyar, mungkin kising kuyar untuk hidayah jenengan. Ana ya apik. Men fatwa. Pasok, sidik-sidik bener apa? Pasok. Oh, pasok. Mulai kalau ditakut Pak, gimana hukumnya studi banding? Kan banyak mahasiswa yang ke Australia ke Amerika. Kita jawab, ya saya berharap akan baik-baik saja. Tak kok,
lanang wedok, tapi kan lanang wedok kumpul. Lho hukumnya lanang wedok kumpul haram ora bergantung masih studi banding. Masih santri ning kamar lanang wedok kumpul ge haram. Niku ora sing terkait mbek studi napa? Banding. Lho lanang wedok kumpul haram ora gak terkait mbek studi banding. Ning ndi wae hukumnya napa? Niku ora hukum anyar, hukum kawak ya paham. Jadi gak ngenteni fenomena urusan studi napa? Banding. Aku kiai pinter bakal ya. Tak sing takok akhirnya tak. Niku wartawan NTV ini pernah mewawancarai saya. Pak mau masuk TV, cangkemmu ke ikhlas bola tera ikhlas. Enggak apa-apa ini serius, bukan serius enggak. Aku seneng jadi kayak kuno. Engko nek tua enak gelem, tapi menawa iki ketok dia empuk alam. Yang jelas iku aja warai seneng duit sik, sak ikhlas sik. Engko nak tabungan ikhlas wis akeh. Jadi Nabi Isa menceritakan dirinya itu waja'alani mubarakan nama kuntu, saya ditakdir Allah berada di mana saja memberi berkah, memberi kemanfaatan bagi orang lain. Ada beberapa cerita tentang Nabi Isa, jadi perlu diketahui ada 3 nabi yang seperiode. Satu Ibrahim dan Nabi Lut. Ibrahim itu sama Nabi Lut itu pernah paman. Kedua Nabi Musa dan Harun. Sebetulnya yang jadi nabi itu Nabi Musa, tapi Nabi Musa karena alsak lisannya anda jelas, minta Nabi Harun, ya tentu minta kepada Allah supaya Nabi Harun jadikan nabi. Terus ketiga Nabi Isa dan Yahya. Yahya bin Zakaria, terus Isa ini pernah keponakan Zakaria. Kira-kira kalau di Jawa ya misanan antara Yahya dan Jawa Isa. Jadi ada 3 nabi yang seperiode. Tapi yang paling berkompeten, yang sederajat kira-kira seperti itu hanya Isa dan Yahya. Karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu beda level. Karena Lut ini pernah keponakan, jadi hubungannya kira-kira yang murid dan guru. Terus Musa dan Harun itu juga nggak level, karena Nabi Harun ini jadinya nabi itu atas permohonan Nabi Musa. Sehingga meskipun Harun itu kakaknya, tapi nggak berani bantah. Jadi Nabi Musa itu dalam cerita beliau itu alsak. Alsak itu lesannya agak beda. Tapi ini alsak yang barokah. Jadi dulu ceritanya Musa kecil karena dia seorang nabi, beliau seorang nabi. Itu kalau melihat Fir'aun itu mantelnya bukan main. Padahal kecilnya dirawat Fir'aun. Sehingga cerita mulai kecil sudah usil. Kalau melihat Fir'aun itu ya jenggotnya dipakai mainan. Pokoknya nakal. Lama-lama Fir'aun curiga, dasar orang Israel. Nabi Musa ini turunan Israel. Lama-lama Fir'aun itu yakin kalau itu sengaja. Akhirnya Fir'aun mau membunuh Musa. Kata istrinya Fir'aun, Musa itu masih anak kecil, jadi seperti itu ya bawaan anak kecil, bukan bawaan kebencian terhadap orang Kipti, orang Mesir. Kalau dalam bahasa kitab kuno Mesir itu Egypt al-Kipti, makanya disebut Maria al-Kiptiyah. Kalau orang sekarang bilang Egypt itu bahasa kunonya Mesir itu al-Kiptiyah. Nah, memang secara bahasa Arab Mesir itu gak mungkin, bahasa Arabnya Mesir itu gak mungkin, karena Misro itu maknanya kota. Jadi kalau kamu bilang kamu kemana, ke Misro, ke kota, lagi kota mana, ya kota Mesir, itu bisa debat usir. Jadi ya kayak kita lah, kita sekolah di mana, di madrasah. Madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Nah, kemudian oleh istrinya Fir'aun ya gini saja, buktikan kalau Musa itu masih anak kecil. Masyhur itu dalam cerita, dikasih bara api sama apel. Sebenarnya Musa kecil ini sudah pinter mau milih apel. Sama malaikat Jibril diarahkan tangannya itu ngambil apa? Bara api terus dikunyah. Itu yang menyebabkan lesannya Musa itu alsak, agak pelak. Nah ketika jadi Rasul itu akan repot karena nanti harus pakai penerjemah. Jadi seorang Rasul tapi lesannya tidak cakap. Akhirnya Nabi Musa realistis, gantikan ketika diutus wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'yarid ayyusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, saudara saya Harun itu lesannya lebih fasih, tolong jadikan dia Rasul
sebagai penguat saya. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Musa, kemudian Harun dijadikan sebagai apa? Rasul. Sehingga meskipun satu angkatan, Harun dan Musa ini nggak level. Artinya nggak level itu ya Harun yang takut Musa. Terus ketiga ini Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini umurnya ya seangkatan, kecerdasannya, jadi nabinya sama-sama mulai kecil. Kita tahu Nabi Yahya termasuk yang diberi kitab Allah, ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainahu hukma sobia. Yahya berpeganglah kitab secara kuat dan dia saya kasih kenabian ketika kecil. Sama dengan Nabi Isa yang disebut wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Sehingga karena selevel, dua nabi ini menjadi figur besar dalam manhaj, dalam metode dakwah. Dua, karena masih misanan, kalau Jawa kira-kira mirip misal. Dua nabi ini kalau memilih satu kampung, itu kalau Nabi Yahya itu milih kalau singgah di satu kampung, Nabi Yahya mesti tanya, orang sini yang paling soleh siapa, yang paling baik siapa. Ya terus singgah atau nginap di rumahnya orang baik. Tapi kalau Nabi Isa enggak, orang sini yang nakal siapa, yang paling beling siapa. Terus Nabi Isa singgah di situ. Akhirnya ada pertanyaan dari Nabi Yahya, lima tanzilu ala syirarin nas, kenapa kamu selalu singgah di orang-orang nakal? Syirar itu orang-orang nakal. Masyhur itu Nabi Isa menjawab, ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu ibarat seorang dokter, kerjaannya tentu menyembuhkan orang-orang yang apa? Sakit. Jadi dua nabi ini sering berdebat, tentu debat yang baik, dan itu menjadi cara Jawa itu punjeri ilmu. Jadi manhaj ilmu besar antara Yahya dan Isa. Begitu juga Nabi Yahya itu kelihatan agak rileks, panik, saking takutnya sama Allah. Kalau Nabi Isa itu rileks, pokoknya kumpul orang-orang nakal dia rileks. Akhirnya ada dua pertanyaan sekaligus nanti jadi dua manhaj. Kenapa kamu sering masam, sering kalau bahasa Arab itu abasa ya. Terus yang Nabi Yahya balik bertanya, kenapa kamu sering senyum, sering tertawa? Kenapa memangnya? Terus ka'annaka ta'manu min makrillah, kamu sering senyum kayak kamu sudah terbebas dari azab Allah, dari ditegur Allah, seakan-akan kamu orang paling benar yang nggak akan salah. Nabi Isa balik tanya, sama kamu sering masam, sering merun, ka'annaka taqnatu min rahmatillah, seakan-akan kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Sehingga kemudian itu jadi manhaj besar. Kalau terlalu senyum, ya dianggap orang yang kayak nggak punya perasaan dosa. Tapi kalau terlalu masam, terlalu merenggut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas. Sehingga seakan-akan Allah itu rahmatnya nggak cukup lah untuk mengelola manusia ini. Sehingga itu jadi metode besar yang masyhur itu dalam sebuah hadis Nabi ngendikan, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku itu kapasitasnya atau fungsinya atau manfaatnya setingkat nabi-nabi Bani Israil. Karena ketika umat ini nggak ditunggui para nabi setelah Rasulullah SAW, itu yang nunggui hanya ulama. Tapi ulama ini sudah cukup mewakili para nabi Bani Israil. Dan banyak syurahul hadis, para menyarah hadis mensarahkan, Nabi tidak ngendikan ulama ummati kamisli seperti saya, tapi ka'ambiyai Bani Israil, bagaimana nabi-nabi Bani Israil. Nabi Bani Israel itu macam-macam, termasuk ada yang tidak nikah, yaitu yang bernama Yahya dan Isa. Delala umatnya Nabi itu ada orang alim alamah yang ilmunya melegenda, yaitu namanya Imam Nawawi. Itu tidak nikah sampai kabudut. Meskipun dalam ajaran syariatnya Nabi an-nikah sunnati, tapi selalu ada orang yang ditakdir tidak nikah karena masyhur, karena sibuk ngurus ilmu. Bukan karena tidak laku, yang jelas itu bukan karena tidak laku. Imam Nawawi itu ganteng, orangnya ya normal, tapi karena sibuk nulis, beliau sampai kabudut itu tidak nikah. Imam Sibawayh itu suka sekali sama ilmu, menjadi istri utamanya ya ilmu. Dia ganteng, Sibawayh itu maknanya itu akal, dia ganteng sekali, sampai banyak cewek yang senang. Akhirnya dia nikah, saya nggak pernah dikumpulin.
Dia belajar terus. Ketika beliau ke pasar, dulu nggak ada supermarket, beli kertas, kitabnya dibakar semua sama istri. Dikira istrinya terus mencintai dia, malah diceraikan. Itu siapa? Imam. Terus ada umatnya Nabi yang paling unik di dunia. Mungkin Pak dosen, saya kiai pun nggak bisa nih. Tuh ada orang tuh ganteng sekali, istrinya cantik sekali. Itu tahu-tahu sudah 10 tahun tidak pernah hubungan suami istri. Karena ketika si suami itu tahu istrinya cantik, itu langsung sholat sujud syukur, sholat terus, saking senengnya punya istri cantik. Yang istrinya cantik juga solihah, tahu suaminya ganteng ya terus sholat terus, itu sampai berhari sampai bertahun-tahun. Terus ketika ketemu cocokan, dek kita sudah nikah berapa? Terus dilihat, hanya sudah 10 tahun, tapi tidak pernah hubungan. Oh itu nggak kebayang, itu ganteng sama cantik. Kalau jelek sama jelek itu mungkin. Yang satu bila naudzubillah, satu itu kan nunggu rafa saja. Ini nggak ganteng sama cantik. Nah kenapa kualitas ulamanya Rasulullah itu bisa seperti Nabi Bani Israel? Karena agama ini, umat ini sudah ada ditunggui para nabi. Sehingga mau tidak mau kualitas ulama, alhamdulillah barokahnya Nabi itu berkualitas kayak nabinya Bani Israel. Nah ini penting sekali saya utarakan supaya dicek saja. Kalau kita nggak percaya, dicek saja dalam hadis-hadis sahih. Misalnya begini, ketika Nabi memenangkan perang Badar, itu ada Asra Badrin, tawanan-tawanan perang Badar. Nabi suka musyawarah, suka rembukan. Ya Abu Bakrin, menurut kamu tawanan ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum asyiratuka, mereka itu keluarga engkau, orang-orang Quraisy. Ya dibebaskan saja, pakai tebusan. Nanti uang itu kita kelola supaya jadi penguat Islam, dan orang-orang ini merasa utang jasa karena harusnya dibunuh, tapi kita bebaskan. Tanya, bagaimana kamu ya Umar, menurut kamu? Kata Umar, ini kan orang-orang yang dulu ingin bunuh kamu, yang ingin menghabisi jenengan, ingin dan sudah ngusir jenengan. Ya setelah ketangkap ya dibunuh, kok repot. Apa kata Rasulullah? Rasulullah spontan ngendikan, inna masalah kayak Abu Bakrin kama sali Ibrahim, kamu ibarat kayak Nabi Ibrahim. Isqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innakal ghafurur rahim. Jadi Nabi Ibrahim itu unik, melihat umat itu sesyafakoh itu. Syafakoh itu banget sayangnya. Nabi Ibrahim cara berpikir, faman tabi'ani fa innahu minni, orang yang ikut saya ya Allah pasti golongan saya, tentu layak masuk surga. Wa man asani, orang yang mendurhakai saya, fa innakal ghafurur rahim, engkau maha pengampun. Bukan yang mendurhakai langsung masuk neraka, dan engkau maha pengampun. Wa masalu kayak Umar kama salim Nuh, isqala rabbi la tadzar ala ardi minal kafirina dajjara. Umar, kamu mirip Nabi Nuh, inginnya semua orang kafir dihabisin. Ya masyhur kan Nabi Nuh itu nggak ingin ada orang kafir sampai ada banjir tobat. Nah kalau sampean tanya bedanya apa dengan garis keras sekarang? Bedanya ya beda sekali. Kalau Nabi Nuh benci sama orang kafir itu diserahkan yang punya, sehingga yang punya yaitu Allah yang menghukum dengan banjir bandang. Tapi kalau kita kan kadang kita bertindak sendiri, jadi potensi disalahkan. Yang jelas dalam hadis-hadis sahih, Nabi Nuh itu tidak bisa mensyafaati karena itu. Ketika diminta isyarat, ini hadis sahih, bukan ada di Bukhari, ada di Muslim. Karena biasanya kalau di kota itu ditanya ini sahih enggak. Untungnya yang tanya kadang enggak paham. Ini alhamdulillahnya, jadi wah repot. Nabi Nuh itu diantara sebabnya enggak bisa mensyafaati adalah pernah corong Jawa maksudnya kaume. Kalau dalam bahasa Arab itu da'a li Zaidin berarti mendoakan positif. Kalau da'a la Zaidin mendoakan negatif. Kalau orang Jawa itu ada doa, ada pasal. Nabi Nuh adalah orang yang pernah maksudkan kaumnya. Nah, saya cerita sedikit tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap adik cerminannya Abu Bakar, dianggap niru Ibrahim, cerminannya Umar, dianggap niru Nabi siapa? Nabi. Lalu kalau sampean tanya, bedanya gimana? Begini logikanya. Andai kan kita mengkaji secara akademik begini. Ada ulama besar namanya Abu Hasan Asyadili, itu masyhur di Indonesia menjadi Thariqah Syadiliyah. Terus ada seorang muridnya minta gini, ya Abu Hasan Asyadili, tolong saya dikasih ijazah supaya saya tidak pernah maksiat di bumi ini. Karena saya takut sama Allah, kalau saya maksiat itu merasa tidak nyaman dengan Allah. Abu Hasan Asyadili ini malah marah besar.
atuhibbu alla tadhharu maghfirata. Kalau kamu tidak pernah maksiat, berarti kamu suka maghfirahnya Allah Ta'ala itu tidak kelihatan, karena nggak ada yang maksiat. Tapi bukan dukung kamu yang tidak ada, ini cerita ilmiah. Tapi kalau Said Abdul Al-Haddad itu kebalikannya. Ada orang fasik itu hidup berkeliaran, mengganggu masyarakat, ganggu ketertiban agama. Sabda kiai atau siapa gitu mendoakan supaya tobat atau dikasih panjang umur supaya nanti bisa tobat. Itu beliau Said Abdul Khattab marah besar. Man da'a li fasikin bil baqa faqad ahabba ayyusawahu fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik hidup berarti dia suka Allah dimaksiati di buminya. Jadi akhirnya jadi kutub besar, yang satu Sadiliyah, yang satu Haddadi. Kenapa ya? Karena tadi yang satu cerminan Nabi Isa, yang satu cerminan Nabi Yahya. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, apa ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Juga masyhur dalam aplikasi pengajaran juga gitu. Masyhur sekali dalam kitab-kitab diceritakan. Kalau Said Abdul Al-Haddad, kalau ada orang sowan itu, kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Pernah nangis gak pas ngajar? Gak pernah. Udah gak terus, gak usah diterusin ngaji orang seperti itu. Hatinya atas ya, wong ora iso nangis ya. Tapi kalau Abu Hasan Asadili kebalikan, kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Pernah tertawa nggak kalau ngaji? Nggak pernah. Udah nggak usah ngaji sama orang itu, orang nggak bisa syukur. jadi itu manhaj besar. Nah akhirnya orang-orang kayak kita ini nggak jelas semua, nangis ya bisa, syukur, guyu ya bisa. Cuma celakanya kalau kita nangis karena tidak punya uang, kalau guyu karena punya uang, itu masalahnya. Tapi kalau wali-wali dulu enggak, kalau senyum ya karena saking yakin rahmatnya Allah itu wasiat rahmatuh. Kalau nangis ya karena takut adabnya Allah. Kalau kita kan enggak, sangat-sangat materialistik. Ini yang membedakan kita. Sebenarnya nangis dan senyum itu satu keharusan, karena Allah punya madharul jalal. Ketika Allah dengan sifat keagungannya, maka kita ini coro Jawa serako bersenyum. Tapi Allah itu kadang sebagai madharul jamal, adanya satu keasikan. Sehingga yang merengut itu yang salah. Makanya dalam ilmu tasawuf, kutub wali itu hanya dua, Allah dengan madharul jalal, dengan Allah yang madharul jamal. Contoh madharul jalal misalnya gini, ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, saking kangennya ingin melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah saya berhak untuk melihat engkau. Allah dengan jalalnya gini, Allah itu qadir, superior, tentu gak layak tersentuh barang hadis itu makhluk. Sehingga ketika falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Sehingga gak levelnya, apapun hebatnya Nabi ini tetap makhluk, sementara Allah itu qadir. Gak kuat. Makhluk yang fana ini, yang profan ini gak kuat menampung zat yang qadim, yang superior, sehingga gunung pun hancur, Nabi Musa pingsan. Tapi ketika Allah dengan madharul jamal itu Allah dengan keindahannya, dengan kasih sayangnya, memberi hak makhluknya untuk melihat. Nah, di sini ini Allah sering ngendikan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada wajah-wajah yang di surga itu melihat saya. Tapi apakah betul melihat kayak saya melihat dosen, melihat Pak Rektor, melihat teman-teman? Itu tidak bisa. Karena Allah itu qadim, sehingga meskipun manusia ahli jannah melihat Allah, tetap Allah ngendikan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Karena Allah dibalik jamalnya ya punya jalal, dibalik jalalnya juga punya jalal. Sehingga selalu di Quran itu diulang beberapa kali supaya proporsional. Nah, kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat? Logikanya begini, fa inna kulla maujudin yasiku ayyura. Allah itu zat sing nyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi. Ya, saya ulang lagi ya, setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi, layak melihat zat yang abadi.
Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhatoh, tidak bisa melihat sampai faham, latu trikul absor? Karena abadi kita itu diabadikan. Sebagaimana surga abadinya diabadikan, neraka ya diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri, yaitu Al-Qayyum, atau dalam bahasa ngajinya Qiyamuhu binafsi. Nah, lalu pertanyaan, makanya Mu'tazilah itu menentang betul kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara berpikir Mu'tazilah, melihat itu artinya yang dilihat ada arahnya, sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata ahli sunnah, cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah, tahu karena mata itu karena kita ditakdir tahu itu karena mata. Sebetulnya yang menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu ya tahu saja, bukan harus pakai mata. Itu cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Jadi Sabri ya bocoran. Kenapa mazhab ahli sunnah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia, jumhur itu. Ahli sunnah itu dianggap pikirannya lebih orisinal. Misalnya ahli sunnah kalau ditanya, kenapa kamu melihat? Ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional, kayak orang yang nggak pinter gitu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara berpikir ahli sunnah itu melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar, bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu, bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Quran itu ada ayat ala ya'lamu man khalaqa, bukankah zat yang menciptakan itu menjadi tahu. Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu? Karena Allah yang menciptakan. Kalau kamu tahu karena mata, sekali itu jauh, maka kamu tidak melihat. Atau kamu sekarang buta, kamu tidak melihat. Atau tertutupi barang itu, maka kamu tidak melihat. Tapi kalau kamu tahu karena kamu menciptakan, maka akan melihat terus. Misalnya saya ini tukang batu. Saya ingat betul ketika saya bangun Monas, itu pulpen saya tak tanam di dalam Monas. Saya ingat betul kalau pulpen saya warnanya putih, tak tanam di Monas 2 meter dari pondasi. Setelah saya pulang ke Jogja ditanya, di dalam Monas ada apa? Ada pulpen. Posisinya 2 meter dari pondasi. Kenapa saya tahu? Karena saya menciptakan. Nah, karena menciptakan ini sehingga tahu saya akan terus menerus. Tapi kalau tahu karena mata, sekali barang itu tertutupi, nggak tahu. Misalnya saya tahu jenengan karena dekat sekali jenengan kemana-mana saya sudah tidak tahu. Tapi kalau saya menaruh sesuatu di tubuh Anda, sehingga kamu kemana-mana sudah tahu bahwa barang itu ada di tubuh. Nanti kalau ada yang protes, tapi bisa saja Gus barang itu dicuri orang, kemudian Anda tidak tahu. Yang menjadi tidak tahu karena saya sudah tidak menciptakan suasana itu. Selagi saya menciptakan, maka akan tahu. Nah, tapi karena Allah ini menciptakan semua yang ada di bumi, maka Allah tahu. Jika Allah tahu cara bikin kuman, terus tahu bahwa manusia itu punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Nggak kebayang. Kamu bayangkan kayak, makanya Allah itu kalau cerita sederhana, innahu la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu bikin perumpamaan nyamuk, karena nyamuk itu lebih dahsyat timbang gajah. Para pematung itu disuruh bikin gajah masih mampu, bikinkan patung gajah mungkin masih sanggup. Tapi kalau tak suruh bikin patung nyamuk, nggak usah bikin hidup, patungnya saja sekecil itu. Padahal nyamuk kecil itu punya organ tubuh, lalu bikinnya organ tubuh nyamuk itu kayak apa? Organnya punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Sehingga orang-orang alim itu baca nyamuk itu lebih jadi ayat Allah ketimbang lihat dinosaurus. Tapi sekarang orang itu nggak tertarik ceritanya. Jadi beda perasaannya orang alim sama orang awam. Kalau orang awam itu melihat mukjizat kan yang dasar-dasar kayak dinosaurus, gajah, wow. Kalau orang alim malah melihat nyamuk. Kealiman seperti itu terjaga di umatnya Muhammad, di umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika umat ini tidak ditumbuhi para nabi, itu Allah menjamin Muhammad, ulama umatmu nanti punya kemampuan seperti nabi. Tentu tidak dalam keutamaan ya, keutamaan tentu tidak sekelas sama nabi. Kenapa itu terjadi? Karena tadi para nabi ini mewakili sekian karakter. Kalau kita sangat mencintai Indonesia, maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi Nuh. Kalau kita sangat mencintai Allah, maka kita akan benci sebenci-bencinya sama orang yang mencurigai. Tapi masalahnya, Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri kalau bersifat ghafur, pengampun. Sehingga kalau kita terlalu kasar, ini kan
Wong yang kita cintai bersifat ghafur kok kita kasar. Di sini Nabi Ibrahim. Beliau sangat mantau sekali sama yang durhaka sama Allah. Tapi kalau mau mantau gimana? Zat yang mengajarkan itu bersifat ghafur. Maka kita mau gak mau, makanya ada riwayat mengatakan takhallaku bi akhlaqillah, kamu bertata krama kayak akhlaknya Allah. Akhirnya ya sudah, kita mau apa coba? Kira-kira kalau kamu mencintai seseorang, itu potensinya kan dua, protektif. Ada telepon itu dari siapa? Cewek atau cowok? Protektif. Itu bukti cinta atau bukti sudah itu tahu. Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus anak sama lelaki gak apa-apa, jalan sama lelaki gak apa-apa, sama masa lalunya pacarnya juga gak apa-apa. Itu cinta apa pembiaran? Kan sama-sama gak jelas. Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu. Kalau yang satu protektif, Allah harus satu-satunya yang disembah, gak boleh didurhakai, gak boleh dikhianati, sehingga itu sangat keras sekali. Nah, ini Nabi Nuh. Di sini ada Nabi Ibrahim, karena orang yang zat yang kita cintai bersifat ghafur. Jika kalau kita terlalu tegas beda dengan sifatnya Allah yang bersifat ghafur. Nah umatnya Nabi seperti itu mulai dulu. Ada yang moderat, ada yang keras, ada yang setengah keras, setengah moderat. Ada yang ngambil sikap, urip mangan turu, ngenteni mati. Nah, itu lebih baik itu timbang punya istihad tapi gak jelas mendingan. Itu ada riwayatnya, suatu saat ibadah akhir umatku terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu gak ngambil sikap, masyhur. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun al-qa'id fiha khairun nal-qa'im wal-qa'in fiha khairun nal-masi wal-masi fiha khairun nasai. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah, kata Rasulullah. Yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri, yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin paham. Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua surahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual nggak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B, ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau nggak di presideni A, nggak di bupati A, nggak di gubernur A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu nggak pernah terusik begitu kan para intelektual? Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa berubah. Sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B waktu rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Dia aja dia husnul khotimah, yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu rubah-rubah dan kendali di tangan Allah, sikapnya nggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal nggak jelas. Karena kalau ditanya, Gus sampai milih presiden mana, bakti mana? Sanut pangeran sing jadi aku royal ini. Wah, anut pangeran yo kacau. Wah, kacau menan anut pangeran dan ini kan sudah tidak sambung karena pikirannya ulama. Memang tidak beda, cara berpikir ulama itu beda. Bahkan bapak saya itu kalau didik saya itu begini. Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai mes. Ini uang kamu 500.000 untuk kamu. Mesti ditambahi 100.000. Ini buat jajan sama teman-teman. Mesti ada uang pokok, ada uang sodako. Dulu saya sering tanya, kenapa bapak sangat menghormati teman-teman saya? Kata bapak, aku mondok aku ora iso nyukupi, sing iso nyukupi ya kanca-kanca. Ternyata betul, rata-rata anak kuliah atau anak mondok uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis. Berarti kan masih 22 hari kok bisa hidup, itu kan barokahnya teman-teman itu. Malah yang agak beling itu 1 hari sudah habis, berarti ada 29 yang bergantung sana sini.
Sehingga Nabi dulu cara ngendikan tuh unik. Kata Nabi, daun nasa yarzuquhu ba'dhum ba'dhum. Manusa barnawa engko saling memberi rezeki. Ketika ada kolab, Medina itu pernah kolab. Terus sekarang pernah defisit. Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir, tolong dikasih harga standar. Tapi apa jawabannya Nabi? La tusairu fa inna Allaha huwal musair. Kamu jangan kasih harga, Allah sendiri yang menentukan harga. Terus kata Nabi, kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Ini negara harus ditentukan harga karena gini-gini. Kata Nabi, saya tidak ingin ketemu Allah dalam keadaan dolim. Tapi ini tentu di teori ilmu modern ini masalah. Tapi menurut orang modern. Tapi kalau menurut ilmu hakikat itu nggak akan masalah. Misalnya, kenapa Nabi tidak menentukan harga dalam keadaan negara seperti ini? Jawabannya pakar-pakar hakikat. Ya saya ulang lagi pakar-pakar hakikat. Begini, misalnya ada orang menimbun supaya nanti harganya mahal. Terus ditimbun terus sampai nunggu harganya mahal. Lama-lama dia sadar kalau timbunannya nggak ada gunanya karena ternyata orang nggak beli. Nah, ketika orang tidak punya kemampuan beli, yang menimbun juga tidak punya uang. Nah, tapi kalau sampean tanya, tapi di saat tuku barang pokok kan kita mati karena kehabisan stok. Itu masalah tauhid Anda. Bagaimana mungkin kamu bayangkan seorang makhluk tidak bisa hidup atau nggak dapat rezeki? Nabi itu orang yang sampai ke derajat hakikat, tapi nggak pernah bayangkan gitu. Salah sampean jadi orang yang tauhidnya masalah. Sehingga terus bayangkan, kalau negara ini kayak, wah kita makan apa? Kalau negara nggak stabil, wah kita gimana? Itu tidak bisa seperti itu. Dulu ketika kita dijajah Belanda, itu kiai-kiai kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, mondoknya di Mekah. Sampai alim alama, dua beliau, Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan itu ngajinya sama-sama Syekh Khotib Minangkabau. Cuma Mbah Hasyim lebih menekuni ke Syekh Mahfud Termas, yang satu menekuni Syekh Khotib Minangkabau. Jadi dua beliau itu ngaji di guru yang sama. Mbah saya, buyut saya itu ya sudah mondok Mekah, zaman dijajah Belanda. Sekarang kita agak dijajah, agak mondok di sana. Buyut saya itu zaman itu sudah haji. Buyut kelima saya itu dulu kalau ingin cari tempat yang teduh itu masuk ke gua. Itu masuk gua itu hanya kepalanya saja, kakinya masih di luar. Karena gua di Arab tidak seperti gua di sini. Kalau gua di sini kan orang bisa masuk semua. Kalau gua Arab kan hanya celah-celah batu-batu besar. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Medina, singgah di Gua Sur, kata Abu Bakar gimana? Andai kan ya, ada orang kafir di depan gua, kata Abu Bakar gimana? Andai kan mereka melihat kakinya, pasti melihat kita. Karena gua di sana itu satu tubuh tidak bisa masuk penuh. Kalau gua di sini kan ada yang mobil saja bisa masuk. Nah, itu bahasa ya kalau mau istirahat masuk gua, separuh badan di dalam gua, separuhnya masih di. Nah sekarang terus kita bilang, wah kalau kita negara tidak stabil, kita haji kemana? Dulu zaman dijajah Belanda kita bisa. Soal kebahagiaan, nenek moyang pulau jenengan tuh anaknya banyak, dijajah Belanda, jajah Jepang, ya nyatanya anaknya banyak-banyak. Itu kira-kira bahagia apa enggak? Artinya gini ya, tentu kita tidak ingin dijajah itu tentu ya, tapi kita ini selalu latah. Wah kalau ekonomi jatuh kita makan apa? Kalau kita dijajah kita tidak perlu seperti itu. Rahmatnya Allah Ta'ala itu akan adrokatna. Rahmatnya Allah Ta'ala akan menemukan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Ini cara berpikir tauhid. Sehingga Nabi itu tidak pernah bayangkan umatku narata tunggoni biye ditunggoni Allah. Sehingga masyhur dalam hadis-hadis sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum wala man nawa'ahum. Selalu di umatku ada kelompok-kelompok yang selalu membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh kesesatan di akhir zaman. Kenapa? Cara berpikir orang tauhid itu sederhana begini. Allah menamakan dirinya Al-Hadi, penunjuk jalan. Dan sifat Allah pasti nafidah karena Allah tidak terkalahkan. Sama seperti Allah menyifati dirinya Ar-Razzaq, Ar-Razik yang memberi rezeki. Maka orang segoblok apapun, selumpuh apapun, selemah apapun tetap dapat rezeki. Sama, Allah mensifati dirinya Al-Hadi, memberi petunjuk. Maka zaman serusak apapun orang tetap dapat petunjuk.